Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyatin. Kaifa halu walidaykum? Bagaimana kabar orang tua kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah innahuma Alhamdulillah innahuma bi khairin. Gitu. Naam. Alhamdulillah keduanya bi khair. Gitu. Baik. Kita lanjut pembahasan daripada azkar kita. Kita masih dalam azkar yang pertama, yaitu azkarul istiqadz minan naum. Ya, mikrofonnya dimatikan semua. Dan kita meneruskan pada ya azkar yang keempat daripada nomor 1 ini, yaitu bangun dari tidur. Ya, bangun dari tidur. Dan kita pada doa yang keempat ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran. Surat Ali Imran dari 190 sampai 200. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mikrofonnya dimatikan, Ryan. Siapa lagi yang belum? Baik, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ini ayat surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Baik. Ryan. Naam, iqra ya akhi. Naam. Ya ini barusan saya baca. Dari tadi gak menyimak berarti antum, gak mengikuti antum, masih nanya begitu. Anak siapa? Raffi, Taib, Ryan ditutup mikrofonnya, silakan Raffi. Raffi. Iya dong.
Iya dong. Baju kamu kenapa pink? Lah, ditanyain baju malah kita disuruh lihat pelafon. واختلاف Oh, aduh, berarti dia belum mandi, belum kayak iya, enggak ini kan bukan halal. Iya, ini kan bukan halal kok. Jadi ada istirahat. Kalau kamu salah di jam pertama, kamu kan bisa benar di jam kedua. Bapak ini bisa bertanya, Bapak ini. Rafikan wahai Tono, perhatikan, bereskan. أن آمنوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. Ya, diulangi. Iya. Aman. Jamaknya adin apa? Adin itu artinya hutang. Kamu banyak besar ya, ingatnya hutang. Salaman sabir. Apa? Jamaknya adin apa? Aulia Syafir apa jamaknya dalil? Dalil jamaknya apa? Dalil apa? Wa qutilu. Tidak bahasa Arabnya jamaknya. Gampang ini. Akbar. Dalil. Al-adillah. Saya mau tanya pada Bapak Adnan bahasa Fil bilad. Jamaknya nabi, para nabi. Kan kalau nabi doang kan nanti para nabi ya. Al-anbiya serta umi. Masail itu jamak dari apa? Al-masail jamak dari apa? Al-masail itu adalah jamak dari apa? Tandanya tahu nggak sih? Kenapa? Al-masalah. Fahrain. Jamaknya kan al-amsal. Berarti bentuk tunggalnya apa? Kalau perkataan kan kalau perkataan kalau perkataan doang min fi'li la yali azam faras. Kalau perkataan doang apa? Al-qaul. Baik. Sekarang intahu kutubakum
alif jalibah liqaumi. Baik. Untuk Rafi pertama bacanya pelan-pelan saja ya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Gitu ya. Ada beberapa syekh yang sekiranya itu antum bisa meniru beliau. Pertama, Imam Masjid Nabawi, yaitu Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Ya, namanya Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Dan ajibnya anaknya juga jadi imam di situ, namanya Ahmad. Yang kedua, namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Sebentar saya minum dulu. Wajib bagi setiap muslim itu mempelajari Siapa yang nyuruh nulis? apa nih remote control on your screen? Ya itu masing-masing. Kan saya nggak nyuruh nulis. Ya. Yang pertama tadi dari Imam dan Khatib Masjid Nabawi, yaitu Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Satu. Yang kedua adalah seorang qari dari Mesir, namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Baik. Saya perlihatkan kepada antum Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Al-murad yang dimaksud dengan al-ilm, yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah wan nabi wa adin. Adin itu apa? Adin itu apa? Adin? Baik. Yang mau ke kamar mandi silakan biar nggak rame. Terserah mau dibuletin, mau dicetak, mau dirobek. Nah, bedanya adin dengan adain. Nah, jim itu adalah adain. Kalau adain dengan Lucu aja nih, dengerin Ustaz Erik. Nah, ini adalah bacaannya Syekh Muhammad Mahmud Al-Husari. Suratul Mulk Makkiyah ayat 30 rukuk 2. Silakan dengarkan. Al-Khayal menghayal, an-naum tidur atau ad-dalil. Kita bisa mengetahuinya dengan silakan boleh dicontreng, boleh dibuletin, boleh dibolong, Terdengar oleh antum? boleh dirobek, boleh dibahas. Mumtaz. Silakan dengarkan. Nomor 5. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua itu apa? Al-amal bil ilm, ad-da'wah bil ilm, as-sabr. Apa yo? Al-amal, mengamalkan ilmu. Al-amalu bil ilm. Kalian terserah guys, kalian mau nulis ulang, mau mensiram doang, terserah ini kalian tujuan. Jadi kalau nanti ulangan kalian ada ulangannya. Nomor 6. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Qawlu adalah perkataannya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apa Imam Muslim? Imam Al-Bukhari. Ini sangat recommended sekali bagi antum yang baru mempelajari Al-Quran, ya, yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kemudian yang kedua adalah Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi, Imam apa? Tafadhal.
Tapi ini adalah bacaannya beliau sangat khas sekali. Saya Al-murad yang dimaksud dengan hadis yang dimaksud surat tersebut itu surat apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas, apa Al-Asr? Al-Asr. Number 9 Al-ilmu iya qabla al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Nah, kalau ba'da itu apa ba'da? Ba'da itu setelah. Kalau asna itu di saat atau pertengahan. Iya. Udah nih. Number 10. Wahul ashir ad-dalilu 'ala al-qawli wal 'ilm. Dalilnya apa? Iya. Fa'lam annahu la ilaha. Sudah? Belum nih? Jangan sampai tidak tahu ketika ditanya. Tuh. Sudah lewat. Abangnya sudah lewat. Baik, ikhwah Ustaz mau menskipkan program hafalan apa dan hanya sebelum Ustaz selesai menjelaskan. Tapi di slide Anda sudah tersambung di layar kaca Anda sudah tertampil. Ini apa yang mana di layar Anda? Ini yang penilaian tauhid yang waktu itu sudah kita bahas. 10%-nya adalah terkadang itu terkadang kalau kalian berjual sendiri itu karena terus 10% ini kan dari setoran kalian. Saya kira cukup, itu hanya stimulasi aja. Ya. Nah, maka ketika antum ingin mencoba untuk membaca Al-Quran dengan nada yang pelan-pelan saja, ya, cara bacanya dengan pelan-pelan saja, maka dua syekh tersebut adalah adalah yang recommended ya bagi antum. Tapi kita break dulu 3 menit, setelah itu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi itu tadi dua syekh yang sangat recommended bagi kita kalau kita ingin mempelajari yang namanya qiraah. Ya, tajwidnya sangat jelas sekali. Lagunya pun juga nggak begitu jelek. Makanya kesalahan sebagian kaum muslimin, ya, Rafid dimatikan mikrofonnya. Nah, itu hanya sekedar mengejar daripada keindahan lagunya. Oh, di situ tuh lagunya enak banget Ustaz tersebut. Enggak, ini salah. Tajwidnya dulu. Bukankah si imam tersebut ya dipilih oleh daripada yang namanya ketua takmir itu, kriteria yang pertama adalah tajwid, bukan lagunya. Makanya disinilah keutamaan tajwid di atas lagu. Kenapa demikian? Biasanya dan ini terjadi. Yang namanya apabila dia mendahulukan lagunya dulu daripada tajwidnya, dia akan lebih fokus kepada kepada lagunya daripada tajwidnya. Akhirnya tajwid
tajwidnya salah, lagunya bener, lagunya bagus, akhirnya tajwidnya nggak diperhatikan, dan ternyata apa? Berpengaruh kepada orang-orang lain. Kalau sekedar mendengar saja untuk dirinya sendiri itu lebih lebih ringan. Dosanya, kesalahannya itu lebih ringan. Sekiranya jikalau dia itu mengajar, wah dosa besar itu, dosanya gede dan banyak. Udah salah dalam membaca, disuruh ngajar, salah semuanya jadinya. Seperti itu. Enggak boleh. Makanya kalau antum perhatikan ada juga di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu ada bacaan lagu-lagunya itu ada yang tidak kita suka, itu ada. Adzan juga sama. Dulu saya jadi ingat, kalau ingat itu pasti ketawa. Jadi gini, kalau adzan itu biasa banget, random banget gitu, istilahnya random banget. Jadi ketika kita waktu zuhur datang, ya kita kan pulang sholat zuhur dulu, terus kemudian baru ke rumah. Jadi adzannya tuh random banget, lempeng aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah pada sampai hayya 'alas shalah itu ngegas itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah juga sama kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, tapi kalau makharijul huruf dan tajwidnya benar itu lebih baik walaupun lagunya jelek. Dan itu terjadi juga, ada yang lagunya bagus, tajwidnya amburadul. Nah, orang yang seperti ini sekiranya tajwidnya salah, kemudian dia membaca Fatihah salah, batal sholatnya. Karena apa? Baca Al-Quran, terutama Fatihah itu, yaitu membaca Fatihah, hukumnya rukun menurut jumhur ulama. Kalau misalkan begini, dia baca Fatihahnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sahih am khata? Khata besar. Nah, kalau seperti ini bisa batal sholatnya. Dan dia berdosa, kemudian juga menanggung dosa-dosa orang yang sholat di situ. Kecuali, nah yang benar bagaimana? Waladhdallin. Jadi lamnya itu dia ada tasdidnya. Nah, itu baru benar. Nah, ada pertanyaan. Siapa yang mau tanya tadi? Silakan. Kan suka ada yang gitu, Ustaz tidak lihat. Nah ini Ustaz taruh di sini juga. Makanya jangan menjadi imam kalau dia tidak tahu ilmunya. Paham? Orang doa. Nah, kalau sholat sendiri tidak masalah, tapi kalau menjadi imam masalah besar. Nggak apa-apa, itu masih dimaafkan. Kalau dia mu'alaf, justru kadang mu'alaf itu kan nggak tahu Fatihah. Maka apa? Bagaimana cara bagi orang yang misalkan mu'alaf seperti itu, keadaannya seperti itu, nggak ngerti bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan dalam sholat itu, maka kata para ulama menjelaskan cukup membaca tahmid, takbir, tahlil, dah sampai selesai. Gitu. Kalau nggak baca pun, yang penting Allahu Akbar saja dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah diterima, insya Allah Taala, nggak apa-apa. Lah terus mau gimana lagi? Orang baru masuk Islam, masa harus diperberat dengan apa? Ente karena baru masuk Islam, ini harus dihafal Fatihah ini secepatnya. Terus kalau rukuk begini, kalau sujud ya murtad lagi dia. Ya murtad lagi dia. Makanya apa? Mengajari orang-orang mu'alaf itu pelan-pelan. Gitu. Pertama apa? Harus ditetapkan dulu supaya yakin dulu kalau Islam itu benar. Itu satu.
Kedua, sholat pelan-pelan aja dulu, gerakan-gerakan aja dulu, gitu kan. Nah, kemudian Fatihahnya dulu dilancarkan selancar-lancarnya. Butuh berbulan-bulan, ora popo, nggak apa-apa. Namanya juga orang baru masuk Islam. Ya iyalah. Imam tetapnya adalah Ustadz Imran dari Bima NTB. Alhamdulillah beliau istrinya melahirkan anak yang kedua tadi jam 3:30 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Belum ada kabar. Imran. Namanya Ustadz Imran Abu Maryam. Anak pertamanya perempuan namanya Maryam, anak keduanya laki-laki. Betul. Iya. Oh iya dong. Makanya kita kalau manggil beliau itu Imamuna. Ahlan ya Imamuna gitu. Anaknya siapa? Ada faedahnya buat antum nggak? Ya sudah, nggak perlu jawaban. Baik, jadi kita sudah selesai zikir atau doa setelah bangun dari tidur. Yang pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang ketiga, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Kemudian surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Maka yang dihafal adalah nomor 1 dan nomor 3 saja. Fahimtum? Silakan ditandain dan dihafal kemudian disetorkan. Taib. Silakan antum catat nomor saya. Pak Bupati. Nah iya, makanya kan saya udah mau bilang silakan catat my number. Tadi saya mau bilang gitu, sudah antum potong aja. Gak usah tapi dengerin dulu. Gak ada tapi dengerin dulu. Silakan catat.